Sebelum lanjut nonton, disclaimer dulu ya. Buat para suhu, mending video ini di skip aja. Karena video ini buat newbie dan masyarakat jelata. Jadi bagian pesawat terbang itu kelihatannya sederhana. Cuma ada sayap, buntut, badan, dan hidung. Simpel kan? Padahal desain sebuah pesawat itu ribet banget. Yang harus aerodinamis lah, harus bisa melawan angin lah, center of gravity-nya harus tepat lah. Pokoknya cuma orang ber-IQ di atas rata-rata lah yang ngerti ini. Tapi kali ini Angkutpedia pengen jabarkan bagian-bagian utama dari sebuah pesawat terbang yang bikin pesawat bisa terbang dengan mulus. Kita mulai dari bagian depan, yaitu nose. Jujur aja, hidung pesawat sebenarnya nggak memainkan fungsi yang krusial di sebuah pesawat. Tapi kalau nggak ada hidung pesawat, bingung juga mau naruh radar di mana. Jadi kebanyakan pesawat terbang di dunia menempatkan radarnya di bagian hidung pesawat. Makanya hidung pesawat juga kerap disebut dengan sebutan radome. Kependekan dari radar dome. Gak cuma satu radar loh, di bagian ini ada radar cuaca dan Ground Proximity Warning System alias GPWS atau GPWS. GPWS merupakan sebuah sensor daratan pesawat. Jadi sensor bakal bilang ke pilot kalau ada daratan di dekat pesawat. Kira-kira bunyinya begini. Terrain, pull up. Nah, transporters, mungkin pernah perhatiin di bagian nose pesawat itu ada garis-garis lurus yang agak timbul. Garis-garis itu ternyata berisi kabel yang kurang lebih berfungsi jadi penangkal petir. Maklum aja, radar di pesawat itu bisa rusak kalau kesambar petir. Fuselage. Terus ada fuselage. Bahasa gampangnya badan pesawat. Inilah bagian utama dari fisik sebuah pesawat. Di dalamnya ada kabin, kokpit, ruang bagasi, dan lainnya. Dulu, banyak pesawat menggunakan bahan aluminium alloy di badan pesawat. Ini merupakan salah satu jenis metal yang kuat tapi ringan. Tapi pesawat-pesawat modern macam Boeing 787 dan Airbus A350 udah nggak pakai metal buat bahan utama fuselage. Mereka udah pakai serat karbon yang dicampur dengan plastik. Bahan ini lebih ringan dan lebih kuat dari aluminium alloy. Tail. Ada nggak sih pesawat yang nggak punya tail alias buntut? Kayaknya sih nggak ada ya. Tapi kalau transporters tahu ada pesawat yang nggak punya buntut, coba tulis aja di kolom komentar ya. Buntut pesawat berperan penting terhadap kestabilan sebuah pesawat. Di bagian inilah terdapat beberapa bagian lain yang kalau nggak ada, bisa bikin pesawat hancur berkeping-keping. Di sini ada vertical stabilizer, sayap belakang yang tegak. Kira-kira berfungsi menjaga stabilitas pesawat supaya nggak gampang belak-belok. Di bagian ini ada yang namanya rudder atau rudder. Kalau pesawat yang kamu tumpangi belok ke kanan dan kiri pas terbang, nah itu salah satu pelakunya ya, rudder ini. Di bagian tail juga ada horizontal stabilizer atau sayap yang mendatar. Di bagian ini biasanya ditaruh elevator yang bikin pesawat bisa naik dan turun. Oh iya, jenis buntut pesawat tuh juga beragam loh. Angkutpedia bakal bahas soal jenis buntut ini di lain kesempatan ya. Sayap. Ya, namanya juga pesawat terbang. Masa iya tanpa sayap? Ya jelas, udah pasti, udah yakin kalau sayap itu jadi bagian yang nggak bisa dipisahin dari pesawat terbang. Kayak tail, wing pesawat juga beragam. Ada yang namanya straight wing, swept back wing, ada juga yang namanya tapered wing, dan delta wing. Ini juga bakal kita ceritain di lain waktu ya. Penempatan sayap juga beragam. Kalau sayapnya di bagian atas fuselage disebut high wing. Kalau di bawah namanya low wing. Nah, kalau di tengah fuselage namanya mid wing. Flaps. Pernah lihat bagian pesawat yang bergerak naik turun pas pesawat mau take off atau landing? Yang kayak gini nih. Itu namanya flaps. Apa sih fungsinya? Sederhananya gini. Pesawat bisa terbang kan karena ada aliran udara di sekitar sayap. Nah, flaps ini yang ngatur aliran udara di sekitar sayap sesuai derajat kemiringannya. Flaps bakal menambah gaya angkat saat pesawat mau take off dan menambah gaya hambat saat pesawat mau landing. Ingat, pesawat bisa terbang karena ada kerjasama antara gaya hambat, gaya angkat, dan gaya dorong.
Ingat, bukan hantu ya yang nerbangin ya. Apakah pesawat bisa terbang tanpa flaps? Jawabannya bisa, tapi sangat gak efisien. Kemungkinan terjadi kecelakaan pun sangat besar, karena sulit mengendalikan 3 gaya tersebut tanpa bantuan flaps. Landing gear. Ini dia, bagian krusial terakhir dari sebuah pesawat terbang. Kalau soal fungsi roda pendarat sih, gak perlu dijelasin lagi lah ya. Tapi kenapa di beberapa jenis pesawat, roda pendaratnya harus dimasukkan saat terbang? Cek jawabannya di video ini. Terus, mungkin nggak sih pesawat bisa beroperasi tanpa roda pendarat? Bisa, kalau pesawat itu beroperasi di air alias seaplane. Maka roda pendaratnya diganti sama semacam alat pelampung, atau biasanya disebut amphibious float. Segitu dulu cerita soal bagian-bagian tubuh pesawat terbang. Lain kali kita bakal cerita soal bagian kabin pesawat terbang. Salah satunya yang biasanya buat nongkrong pramugari. Penasaran kan? Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan.